Baik, selamat siang Pak Sefri, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Grace Maria Jujana dengan NIM 2022 Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Application and Challenges of DNA Barcoding in Rapid Radiation Groups, Radiola Crasulaceae as a Case Study. Jurnal ini dipublish pada tahun 2024. Untuk pendahuluannya sendiri, Radiola Granulatae radix et rhizoma atau RCRR ini merupakan salah satu jenis obat tradisional di mana dia memiliki banyak manfaat di pasar obat. Namun untuk identifikasi spesies rhodiola ini seringkali sulit karena kemiripan morfologi antara spesies yang berbeda. Untuk itu dapat dilihat juga permintaan yang tinggi terhadap RCRR ini menyebabkan banyak produk palsu yang beredar di pasar, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode identifikasi yang akurat dan efektif untuk memastikan keamanan dan kualitas dari RCRR ini. Untuk tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama membangun basis data dan mesin identifikasi DNA barcoding untuk spesies rhodiola. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi potongan rekok dari pasar obat tradisional untuk menentukan keaslian produk. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis aplikasi dan tantangan penggunaan DNA dalam kondisi radiasi cepat pada spesies rhodiola. Kemudian yang keempat itu memberikan referensi untuk perlindungan, pengembangan rasional, dan pemanfaatan sumber daya yang terancam dalam spesies Radiola. Untuk alat dan bahan sendiri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk alat ada Plant Genomic DNA Extraction Kit, kemudian ada Applet Biosystem untuk proses sequencing, kemudian ada perangkat lunak nantinya untuk proofreading dan assembly sequence, kemudian ada Mega 11,0 untuk analisis filogenetik, kemudian ada NCBI Blast untuk pencarian sequence. Untuk bahannya sendiri itu ada primer untuk amplifikasi sequence, ada primernya itu ada ITS-2F dan ITS-3R untuk sequence dari ITS-2, kemudian ada PSBAF dan TRNHR untuk sequence PSBA-TRNH, kemudian ada sampel tanaman dari spesies Rhodiola, kemudian dekok dari pasar obat untuk diidentifikasi. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri itu, yang pertama ada pengumpulan sampel, di mana penelitian ini mengumpulkan 50 sampel tanaman dari 20 spesies rhodiola yang berasal dari berbagai daerah di China untuk mendapatkan representasi yang luas dari spesies yang ada. Kemudian yang kedua itu, dilakukan pembangunan basis data di DNA barcoding, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis sequence scan ITS-2 dan PSBA-TRNH dari spesies Rhodiola. Kemudian basis data ini berfungsi sebagai referensi untuk identifikasi spesies berdasarkan sequence DNA. Selanjutnya yang ketiga yaitu amplifikasi, sequencing, dan pemrosesan data, di mana DNA diekstraksi dari sampel menggunakan Plant Genomic DNA Extraction Kit. Nah, amplifikasi ini dilakukan menggunakan primer. Primernya itu ya tadi ada ITS-2 dan ITS-3R itu yang untuk amplifikasi yang ITS-2, kemudian ada PSBA-TRNH, itu ada PSBA-F dan TRNH-R. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan mesin identifikasi Radiola IDE, di mana dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, mesin ini itu memungkinkan identifikasi spesies dengan membandingkan sequence DNA dengan database board menggunakan metode BLAST. Kemudian metode yang terakhir yaitu identifikasi sampel dari pasar, di mana 31 sampel
Decoction species ini dari pasar diuji menggunakan DNA barcoding. Selanjutnya, identifikasi dilakukan dengan membandingkan sequence yang diperoleh dengan basis data board dan menggunakan radiola IDE, dan analisis menunjukkan bahwa 74,2% sampel dari radiola granulata ini, sementara sisanya adalah spesies lain seperti radiola kirillowii, radiola dumullosa, dan radiola fastigiata. Eh, Berikut untuk hasil. Maaf sebelumnya ini belum hasil, jadi ini tuh ada gambar yang di bagian A itu merupakan tanaman dari Rhodiola crenulata. Kemudian yang di B itu hasil efisiensi identifikasi dari basis data DNA barcoding atau BOT untuk sequence ITS2 dan PSBA tRNH. Nah, berikut untuk hasil dan pembahasannya. Yang pertama ini ada tabel, di mana tabel ini itu menyajikan karakteristik sequence dari barcode ITS2 dan BSBA tRNH untuk tanaman asli dan Rhodiola granulata radix rhizoma atau RCRR. Nah, tabel ini itu mencakup informasi seperti panjang sequence, dalam base pair, jumlah situs variabel, dan konten G tambah C atau presentasi rata-rata untuk masing-masing barcode. Selanjutnya ini ada gambar, di mana gambar ini itu menunjukkan analisis identifikasi DNA radiola melalui beberapa panel, di mana kita bisa melihat di bagian yang A itu merupakan sequence yang diidentifikasi sebagai radiola granulata. Kemudian bagian B itu ada daftar 20 kecocokan terbaik menunjukkan 100% kesamaan dengan radiola granulata. Nilai max score-nya itu 401,0, e-value-nya itu 5E 114. Kemudian panel C bisa dilihat di situ merupakan pohon filogenetik yang menampilkan hubungan evolusi spesies Rhodiola berdasarkan data ITS2 dengan nilai bootstrap menunjukkan kepercayaan pada hubungan tersebut. Kemudian untuk yang di bagian panel D ini merupakan sequence alignment yang mana menunjukkan kecocokan 100%, AD tanpa celah dengan hasil signifikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar yang dimana mempertegas bahwa sampel uji memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan Rhodiola granulata berdasarkan analisis filogenetik. Nah, pohon ini juga memberikan konteks evolusi, mana menunjukkan posisi sampel relatif terhadap spesies lain dalam genus Rhodolia. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi studi ini itu memperluas penelitian sebelumnya, di mana dengan mengumpulkan sampel lebih luas, menggandakan jumlah spesies menggunakan dua penanda molekular yaitu ITS2 dan PSBA-tRNH, serta mengembangkan Rhodiola IDE untuk mengidentifikasi RCRR di pasar. Nah, dari hasilnya ini menunjukkan 74,2% sampel adalah Rhodiola granulata asli, sementara sisanya adalah R. kirillowii, R. dumullosa, dan R. fastigiata, di mana mengindikasikan pasar yang kacau. Untuk identifikasi, disarankan menggunakan metode BLAST pada kelompok monofiletik, sementara kelompok non-monofiletik itu memerlukan metode identifikasi komprehensif dengan berbagai penanda. Untuk reviewnya sendiri, jurnal ini itu memiliki keunggulan dalam penggunaan metode DNA barcoding dan pengembangan alat identifikasi spesies Rhodiola. Namun, ada beberapa keterbatasan seperti kurangnya metode tambahan untuk mengatasi kelompok non-monofiletik dan solusi praktis terhadap permasalahan pasar. Nah, meskipun demikian, jurnal ini itu sudah memberikan kontribusi signifikan dalam identifikasi spesies dan perlindungan sumber daya hayati.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kurang dalam presentasi ini. Saya mohon maaf, untuk itu, mungkin sekian dan terima kasih.